Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah PSDB Ibu Devira Lisa Fitra, SST MKOM. Yang terhormat teman-teman Sistem Informasi 2020B yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait modul dalam Odoo kami. Ya, mungkin untuk modul yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk modul pertama yaitu modul CRM ya, atau bisa disebut Customer Relationship Management. Yang pertama kita buat dulu untuk modul CRM-nya. Kita klik buat. Nah, untuk organisasi ini bisa pelanggan person atau vendor. Kita pilih aja Devisa Fitri. Setelah itu untuk peluangnya yaitu membutuhkan 10 IST. Setelah sudah kita kasih untuk nilainya yaitu 100.000 rupiah, dan untuk kebutuhannya yaitu high bintang 2. Setelah sudah kita tambahkan. Setelah berhasil tambahkan, kita hapus saja. Setelah itu kita klik edit yaitu titik 2, klik titik 3 untuk mengedit. Klik sunting. Baik. Untuk probabilitasnya kita rubah aja ke 50%. Itu probabilitas. Dan untuk tag-nya kita ubah menjadi produk. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita kembali lagi ke CRM. Setelah kita melakukan panggilan tersebut, kita pindahkan dari baru menjadi qualified. Setelah qualified, admin kita akan memproses pemesanan tersebut. Setelah diproses, kita pindah ke proposi. Kita drag ke proposi. Nah, setelah kita melakukan meeting dan pembahasan, selanjutnya kita ke tahap negotiation. Kita drag aja ke tahap negotiation. Baik. Di tahap ini penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi. Kita klik 10 IST tersebut. Klik sunting. Setelah kita melakukan pembahasan tadi, kita bisa merubah, yaitu kita rubah aja ke 120.000 untuk pendapatannya. Dan untuk probabilitasnya kita rubah ke 80%. Setelah itu simpan, maka akan diadakan negosiasi dari penjual ke pembeli. Dan setelah negosiasi tersebut, kita ada dua pilihan, yaitu menang atau loss. Yang pertama kita loss dulu. Dan loss itu adalah kekalahan atau tidak menjadi kesepakatan. Dan untuk loss tersebut terdapat 3 pilihan atau lebih. Atau apapun itu. Kita batalkan aja. Dan untuk menang, kita telah mendapat kesepakatan. Kita kembali lagi ke CRM. Maka untuk CRM tersebut akan pindahkan ke menang. Nah, mungkin itu aja untuk CRM. Untuk modul selanjutnya, saya kembalikan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di modul persediaan atau inventory. Masuk ke modul persediaan atau inventory. Di sini ada penerimaan, order pengiriman, dan return. Di penerimaan ini nanti dan di penerimaan atau order pengiriman nanti akan berhubungan pada modul sales dan purchase. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Lalu lanjut pada produk. Ya, di produk ini terdapat produk-produk buat perusahaan kita dan juga ada bahan-bahan untuk
coffee shop kita. Di sini ada gula, kopi hitam, susu creamer, dan susu full cream, yaitu bahan-bahan untuk coffee shop kita. Nanti kita juga bisa buat untuk persediaan yang lain. Misal kalau ada tambahan bahan yang lain. Lalu di sini di konfigurasi, masuk ke konfigurasi gudang. Nah, di sini kita juga punya gudang inspirasi jiwa kopi. Jika memang nanti kita mau buat cabang baru, kita bisa menambahkan gudang lagi, yaitu cabang kedua. Selanjutnya, lanjut ke modul kedua, dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih. Untuk modul selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu modul pembelian atau modul purchase. Jadi modul purchase ini sendiri digunakan untuk pengadaan stok barang yang akan diberikan ke warehouse atau inventory. Nah, untuk membuat permintaan penawaran ini atau yang biasa disebut dengan RFQ, request for quotation, bisa mengklik tombol buat. Lalu di sini kita memasukkan vendor. Memasukkan nama vendor. Di sini sudah ada beberapa nama vendor. Nah, ini dipilih National Creamer, referensi pemasoknya juga bisa diisi. Lalu ada order deadline, dan untuk produknya juga bisa dipilih melalui tombol add a product. Dan kita bisa langsung memilih produk. Di sini sudah tersedia produk-produk kita, full creamer, jumlahnya juga disesuaikan dengan kebutuhan, dan langsung muncul harga satuannya, lalu jumlah setoran sebelum ada pajak dan sesudah ada pajak. Nah, untuk menyelesaikan permintaan penawaran ini, kita klik simpan. Dan untuk mengirimkannya, kita klik tombol send by email. Dan otomatis permintaan penawaran akan terkirimkan ke vendor yang akan kita gunakan. Ya, untuk mengirimkannya kita membutuhkan nama emailnya, nomor telepon, dan ponsel. Ya, mungkin bisa disilang aja. Ya. Setelah itu langsung muncul kompos email, lalu klik kirim. Klik kirim. Nanti akan muncul invoice, otomatis muncul invoice. Ya, lalu bisa ke menu order. Menu order yang di atas warna ungu. Nah, di situ kita bisa memasukkan pemasok-pemasok kita atau vendor kita. Nah, di sini ada beberapa vendor sudahan. Dan untuk menambahkan vendor, kita bisa klik buat, lalu nanti memasukkan data-data dari vendor. Ya, seperti ini. Bisa memilih individual atau perusahaan. Dan untuk produk, menu produk. Nah, produk di sini adalah produk yang tidak untuk dijual. Jadi hanya untuk bahan baku persediaan perusahaan kami, yaitu Inspirasi Jiwa Coffee. Dan produk di sini akan digunakan dan diolah menjadi minuman yang ada dalam menu-menu Inspirasi Jiwa Coffee. Ya, lanjut. Jadi kurang lebih itu dari modul pembelian, lanjut ke modul sales atau modul penjualan. Ya, modul penjualan ini sendiri berhubungan secara langsung dengan modul sebelumnya, yaitu modul pengadaan atau modul purchase. Nah, untuk membuat penawaran, kita bisa mengklik tombol buat, dan kita bisa mengisi nama pelanggan. Di sini diisi Fitri Aurelia Soraya, dan tanggalnya dan syarat pembayarannya di sini kontan, jadi langsung dibayar. Untuk produknya kita bisa memilih produk yang ada di sini. Jadi produk yang dipilih di sini adalah produk yang bisa dijual ke pelanggan, dan klik simpan. Lalu ada menu kirim sebagai email, itu akan terkirim otomatis ke email pelanggan kita. Ya, jadi kita mengisi data-data yang dibutuhkan di situ, lalu klik confirm, dan secara otomatis penawaran akan terkirim ke pelanggan kita. Ya, mungkin itu saja untuk produk-produk yang
ada dalam menu penjualan ini merupakan produk-produk yang bisa dijual. Jadi bukan bahan baku seperti pada modul purchase tadi. Es americano, jadi ini menu-menu yang ada dalam kafe kita. Ya mungkin kurang lebih itu dari modul penjualan, bisa dilanjut ke modul selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul akuntansi atau modul accounting. Untuk modul accounting ini berguna bagi perusahaan kami karena ODO menyediakan semua proses keuangan umum yang diperlukan dalam suatu organisasi, termasuk hutang, piutang, rekonsiliasi bank, manajemen kas, serta pajak dan pelaporan. Pada modul akuntansi ini terdapat dua menu, yaitu menu Customer Invoice dan Vendor Bills. Pada menu Customer Invoice ini kita dapat membuat faktur baru. Pada menu faktur ini kita disediakan beberapa faktur yang telah kita buat berupa nomor invoice, pelanggan, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, jumlah sebelum terkena pajak, total setelah terkena pajak, payment status, dan status. Pada menu faktur ini kita dapat membuat faktur baru, kita klik buat. Setelah kita klik buat, kita pilih pelanggan yang mengorder. Kita bisa klik tanggal faktur, yaitu tanggal sekarang, dan tanggal jatuh tempo juga sekarang. Jurnalnya kita customer invoice. Untuk selanjutnya kita dapat memilih produk, kita klik add align, kita klik es mochaccino, dan kita klik kuantitinya. Di sini tertera jumlah sebelum terkena pajak yaitu 40.000 dan jumlah pajaknya 4.400, yaitu dengan total 44.400. Kita dapat klik simpan untuk menyimpan faktur baru. Kita juga dapat klik konfirmasi. Setelah kita klik konfirmasi, kita klik rekam pembayaran. Terus setelah klik rekam pembayaran, kita klik create payment. Setelah itu kita disediakan kata in payment yang berlatar belakangkan hijau ini. Itu berarti pembayaran dalam proses. Kita dapat juga klik send and print untuk mengirimkan invoice kepada pelanggan melalui email. Selanjutnya menu kedua yaitu menu vendor bills atau tagihan vendor. Pada menu tagihan vendor ini admin dapat membuat dan mencatat tagihan baru dari beberapa vendor yang merupakan bahan-bahan dari pembuatan produk. Pada menu tagihan ini kita disediakan nomor bill, pemasok atau vendor, tanggal tagihan, tanggal jatuh tempo, tax exclude atau jumlah sebelum terkena pajak, total setelah terkena pajak, dan status tagihan. Pada menu tagihan ini kita dapat membuat tagihan baru dengan cara klik buat. Setelah klik buat, kita memasukkan pemasok, yaitu kita klik my tea yang menyediakan teh. Kita klik tanggal tagihan, yaitu tanggal sekarang, tanggal akuntansi juga tanggal sekarang, tanggal jatuh tempo kita klik 15 hari. Lalu kita dapat memilih produk, yaitu add align. Pada vendor mighty kita pada menu vendor mighty itu menyediakan tentang teh, yaitu kita klik teh hitam. Kita klik jumlah kuantitinya yaitu 3. Kita klik simpan untuk menyimpan tagihan baru. Klik konfirmasi untuk mengkonfirmasi tagihan dan klik rekam pembayaran. Klik create payment. Setelah kita rekam pembayaran, kita disediakan in payment yang berarti pembayaran sedang berlangsung. Mungkin itu saja terkait modul akuntansi. Saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi modul-modul yang kami gunakan dalam menjalankan perusahaan Inspirasi Jiwa Kavi. Ada modul CRM, penjualan, akuntansi, pembelian, dan persediaan. Dan kelima modul ini saling berkaitan satu sama lain, terutama dalam hal pengadaan bahan baku maupun barang-barang yang ada dalam Inspirasi Jiwa Kavi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.